要知错。 Lalu Xiao Chang hendak pergi ke rumah Kiki dan menginap di sana sebab ia merasa kesal akibat dimarahi oleh ibunya yang jelas-jelas ia tidak bersalah. Sementara itu di rumah Kiki kedatangan Jenderal Ling Buyi. Di sana ia meminta Jenderal Wan untuk menyerahkan peta negara Su yang merupakan negara musuh mereka. Namun Jenderal Wan berbohong dan menjawab kalau ia tidak memiliki peta tersebut. Ling Buyi kembali mengatakan ia sedang menyelidiki kasus penggelapan senjata negara. Satu-satunya negara musuh yang dicurigai yang membeli senjata itu adalah negara Su. Karena tidak mendapatkan jawaban, Ling Buyi akhirnya pergi. Namun sesaat ia melihat Xiao Chang datang ke sana karena ingin bertemu dengan Kiki. Ia juga izin menginap semalam di sana. Tentu saja Jenderal Wan menyetujuinya dan menyuruh ia masuk ke dalam. Melihat wanita yang ia sukai berada di rumah itu, Ling Buyi tidak jadi pergi dan memilih untuk menginap semalam juga di sana. Seketika Jenderal Wan bingung atas sikapnya itu, namun ia tidak bisa menolak. Lalu Kiki memperkenalkan Xiao Chang kepada ibu beserta neneknya. Terlihat jelas si nenek sangat menyukai sikap Xiao Chang yang tadi siang membantu sepupunya dalam kesusahan, dalam melawan musuh tanpa segan. Sikap kesetia kawanan seperti itu sangat disukai oleh si nenek. Maka dari itu Kiki memiliki sikap berani karena sedari kecil si nenek sudah menerapkannya kepada Kiki untuk melawan siapapun yang mencoba menghina ataupun mencelakainya. Si nenek kembali berkata apabila Xiao Chang adalah dirinya, mungkin saja wanita bangsawan tadi siang sudah ia bunuh. Keesokan paginya, Kiki membawa ia jalan-jalan. Namun sesaat tak sengaja melihat tukang yang sedang memperbaiki jembatan. Melihat hal itu, Xiao Chang justru merasa penasaran bagaimana jembatan itu bisa dibangun. Ia lantas ke bawah untuk melihat struktur bangunan dari jembatan tersebut, yang ternyata hanya mengandalkan masing-masing satu buah balok. Apabila balok itu dilepas, maka jembatannya bisa rubuh. Secara kebetulan, Ling Buyi bersama Jenderal Wan hendak melintas, yang dimana Ling Buyi terus mempertanyakan keberadaan peta tadi malam. Tetap saja Jenderal Wan bersikeras mengaku tidak memilikinya. Di saat hendak melewati jembatan itu, Jenderal Wan menghalangi karena tukang hendak memperbaikinya. Ia pun menginjak papan kayu dan menyadari Xiao Chang berada di bawah. Setelah itu, Kiki mengajarinya cara menunggangi kuda. Karena ia tidak pernah menaiki kuda, ia pun mencobanya. Alhasil, Xiao Chang hampir saja terjatuh. Dengan cepat, Ling Buyi langsung naik untuk membantunya. Setelah itu, Xiao Chang meminta maaf atas perkataannya waktu itu yang mengatakan Ling Buyi menyukainya. Ia hanya asal bicara saja. Ling Buyi menjawab ia tidak perlu meminta maaf karena pada kenyataannya ia memang menyukai Xiao Chang. Di sini, Xiao Chang yang takut atas posisi Ling Buyi yang merupakan seorang jenderal memilih diam. Setelah itu Ling Buyi membawanya ke tempat ia bersembunyi di bawah jembatan. Di sini Ling Buyi ingin meminta bantuannya, yaitu mencuri peta negara Su di kamar ibunya Jenderal Wan, karena hanya ia yang bisa melakukannya. Xiao Chang bertanya kenapa tidak ia saja yang melakukan. Ling Buyi menjawab apabila ia yang melakukan itu, maka seluruh keluarga Jenderal Wan akan tewas di tangannya. Mendengarkan hal tersebut, Xiao Chang semakin takut kepadanya dan mau tidak mau membantunya. Lalu, ia pun menyamar dan menggunakan pakaian milik Kiki untuk memasuki kamar ibunya Jenderal Wan. Saat masuk ke dalam, tiba-tiba Nyonya Wan masuk ke dalam kamar. Ia pun segera bersembunyi di balik tirai, namun sayang ketahuan. Di sini, Nyonya Wan sudah mengetahui ia adalah Xiao Chang yang ingin mengambil peta tersebut.
Bukannya marah, Nyonya Wang justru berpura-pura dan menganggap ia adalah Kiki, sambil menyuruhnya untuk meletakkan perhiasannya ke dalam kotak. Xiao Chang sambil menutup muka mengambilnya dan meletakkannya ke dalam kotak. Siapa sangka ia menemukan peta negara Su, yang dimana Nyonya Wan sengaja melakukan itu supaya ia berhasil mendapatkannya. Setelah berhasil mendapatkan peta, Ling Buyi lalu pamit kepada Jenderal Wan dan hendak pergi. Setelah itu Jenderal Wan dipanggil ibunya sambil mengatakan peta negara Su telah diberikan kepada Ling Buyi. Ia melakukan itu supaya keluarga mereka tetap aman. Apabila ketahuan berbohong, maka sang kaisar akan menghukum mati mereka. Sang ibu yang kesal kepada anaknya ini lalu menyiksanya. Xiao Chang yang berada di luar mendengarkan suara Jenderal Wan yang merintih kesakitan. Sementara itu, Ling Buyi yang berhasil mendapatkan peta negara Su akhirnya membuat strategi. Di malam harinya, rumah milik Xiao kedatangan maling. Semua orang berusaha mengejarnya. Xiao yang melihat itu menjadi panik dan meminta pasukannya untuk memeriksa apakah ada barang hilang atau tidak. Setelah diperiksa, pasukannya menjawab tidak ada barang yang hilang. Tak lama kemudian, Ling Buyi bersama pasukannya datang ke sana. Ling Buyi berkata ia mendengar terdapat maling yang masuk ke rumahnya. Maka dari itu ia akan mengecek ke dalam dan mencari maling tersebut. Awalnya Xiao menolak dan berkata malingnya sudah pergi dan mereka tidak perlu masuk ke dalam. Namun apa daya, perintah Ling Buyi tidak bisa dibantah. Pasukannya pun segera masuk ke dalam dengan alasan mencari maling. Setelah selesai menggeledah, pasukan Ling Buyi berkata malingnya sudah tidak ada. Jelas di sini Ling Buyi hanya berpura-pura saja dengan tujuan untuk melihat reaksi Xiao yang ketakutan. Dari sinilah ia semakin yakin Xiao adalah dalang di balik penyelundupan senjata negara. Sedangkan Xiao yang sadar bahwa Ling Buyi sudah mencurigainya mulai bertindak hati-hati. Keesokan harinya, Jenderal Wan mengadakan pesta makan siang yang dihadiri oleh semua bangsawan. Xiao Chang yang lebih dulu datang ke sana mulai merencanakan sesuatu hal. Ia pun mengambil salah satu balok penyanggah jembatan itu. Sedangkan wanita-wanita dari keluarga bangsawan sedang berada di pendopo. Mereka pun menghina rumah Kiki yang sangat kecil dan jelek. Kiki yang sudah terbiasa mendapatkan penghinaan seperti itu sudah tidak peduli atas perkataan mereka. Sedangkan di pendopo laki-laki, Yuan sedang bermain lempar anak panah. Namun lemparannya tidak ada yang masuk. Ling Buyi datang ke sana dan ditantang olehnya untuk bermain. Tanpa melihat, ia pun berhasil memasukkan anak panah tersebut ke dalam pot. Sambil berkata, ia tidak bermain mainan anak-anak karena ia sudah terbiasa menggunakan anak panah untuk membunuh orang-orang di dalam medan pertempuran. Seketika semua orang langsung terdiam. Sementara itu, Xiao Chang mulai melancarkan aksinya. Ia pun memanggil semua wanita dan menunjuk ke arah pendopo laki-laki. Seketika wanita di sana berlari untuk pergi menemui Jenderal Ling Buyi yang mereka kagumi. Sesaat, Xiao Chang menahan Kiki dan Lu Yao agar tidak ikut pergi. Sesaat Ling Buyi tersenyum ke arahnya, seperti sudah mengetahui apa yang direncanakan oleh Xiao Chang. Dan apa yang terjadi? Seketika semua wanita tercebur ke sungai karena jembatannya rubuh.
弟。你瞧。Saat di malam harinya, Xiao Chang dipanggil ibunya, yang sudah tahu insiden jembatan rubuh pasti ulahnya. Xiao Chang mengakui dan siap dihukum, namun ia tidak mau mengaku bersalah, karena apa yang ia perbuat untuk membalaskan dendam kepada wanita-wanita bangsawan yang telah menghinanya, menghina Qi dan mencelakai Yang tempo hari. Mendengarkan hal tersebut, sang ibu semakin murka kepadanya dan akan diberikan hukuman militer. Dari arah luar, sang ayah sedang mengawasi dan yakin istrinya tidak mungkin tega memberikan hukuman militer kepada anaknya. Sang ibu bertanya kembali apakah ia mau mengakui kesalahannya atau tidak. Namun dengan gagah berani, Xiao Chang menjawab ia tidak mau mengaku bersalah. Apabila mau dihukum, silahkan saja. Merasa ditantang, sang ibu menyuruh pasukannya untuk memukulnya 10 kali. Sang ayah yang mendengarkan pukulan itu menjadi panik dan segera menghentikannya. Jelas sang ayah bersama paman dan bibi Xiao Chang tidak menduga bahwa Yuan Yi tega melakukan itu kepada anaknya sendiri, yang dimana apabila prajurit laki-laki saja terkena hukuman militer tidak ada yang mampu bertahan. Namun ini seorang wanita. Yuan Yi berkata, ia meminta Chang Zi bersama istrinya untuk kembali ke Kabupaten Hua, tempat tinggal mereka, sambil membawa Xiao Chang pergi ke sana, dengan alasan Yuan Yi tidak ingin melihat anaknya lagi. Setelah melakukan itu, Yuan Yi merenungi kesalahannya. Ternyata ia sedari awal hanya menggertak saja. Namun ia tidak menyangka Xiao Chang sungguh berani menantangnya, yang pada akhirnya ia pun menyesali perbuatannya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, setelah luka-luka Xiao Chang mulai membaik, kini ia akan pergi bersama paman dan bibinya pulang ke Kabupaten Hua. Semua orang mengantar kepergiannya, kecuali sang ibu. Saat di perjalanan, ternyata sang ibu berada di kereta kuda. Secara sembunyi-sembunyi, ia mengantar kepergian Xiao Chang. Bisa dikatakan, ibunya ini gengsi untuk mengakui kesalahannya. Xiao Chang bersama paman dan bibinya yang sudah pergi, tiba-tiba dikejar oleh Lu Yao. Di sana ia berkata alasan mengejar Xiao Chang karena ingin menemuinya. Di hadapan Xiao Chang, Lu Yao mengungkapkan isi hatinya. Tentu saja Xiao Chang menolak cintanya, karena sejak kecil ia tidak pernah mengerti apa itu cinta dan belum pernah merasakannya. Di sini, ia yang keras kepala, terus saja mengikuti Xiao Chang dari belakang. Hingga pada akhirnya mereka telah sampai di Kabupaten Hua. Terlihat dari kejauhan kabupaten tersebut sedang mengalami masalah. Maka dari itu, Cheng Zi, sang paman, meminta mereka untuk pergi ke sebuah rumah dekat kaki gunung. Sementara ia akan mengecek keadaan di sana. Lu Yao yang sedari awal terus mengikuti, mengajukan diri untuk menemani sang paman. Mendengarkan hal tersebut, Cheng Zi mengajaknya untuk pergi. Saat di perjalanan,
Xiao Chang merasakan seperti ada yang tidak beres. Mereka pun berhenti sejenak untuk melihat situasi. Dan benar saja, seketika para bandit menyerang mereka. Pasukan wanita yang menjaga mereka segera melawan para bandit tersebut. Setelah berhasil mengalahkan para bandit, mereka pun segera melanjutkan perjalanan. Setelah sampai di rumah yang dimaksud, mereka pun masuk ke dalam dan melihat banyak sekali peralatan perang. Melihat hal itu, Xiao Chang memiliki ide untuk memasang jebakan di sekitar rumah itu, supaya para bandit yang akan datang bisa mereka tahan. Tak lama setelah itu, para bandit kembali mendatangi mereka. Jebakan mulai dilancarkan. Namun sayang, jebakan demi jebakan tidak berpengaruh sama sekali kepada mereka. Setelah itu, salah satu pasukan milik Xiao Chang berhasil ditangkap dan disandera oleh mereka. Di malam harinya, Xiao Chang menyesal karena ia tidak bisa berbuat apa-apa. Bibinya mencoba menenangkan karena apa yang dilakukan olehnya sudah maksimal. Setidaknya mereka masih bisa bertahan hingga sekarang. Dari sinilah Xiao Chang penasaran siapa para bandit itu dan kenapa menyerang mereka. Sesaat ia teringat perkataan Ling Buyi bahwa terdapat orang-orang yang menyelundupkan senjata negara mereka dan dijual ke negara musuh. Mungkin saja para bandit itu merupakan pasukan dari negara musuh. Dan ternyata memang benar, di Kabupaten Hua, tidak jauh dari lokasi Xiao Chang saat ini, terdapat pasukan dari negara Shu yang menyerang. Pasukan ini bahkan tidak segan-segan membunuh anak-anak dan ibu-ibu. Kedatangan mereka ingin menghancurkan Kabupaten Hua milik negara Ruyang. Sebagai tanda, negara Shu ingin melakukan peperangan. Seorang pria tua yang merupakan pemimpin yang menjaga Kabupaten Hua, kita sebut saja Jenderal Sugiono, mengerahkan semua pasukannya untuk melawan. Dan ia tidak akan tinggal diam melihat warganya yang masih berada di luar dan dibunuh begitu saja. Pintu gerbang mulai dibuka dan peperangan pun terjadi. Hingga keesokan harinya, Jenderal Sugiono bersama pasukannya kalah berperang. Pasukan musuh mulai mendobrak pintu gerbang Kabupaten Hua dan membunuh semua warga, tidak peduli anak-anak ataupun orang tua. Mereka membunuhnya tanpa belas kasihan. Lalu terlihat cucu dari Jenderal Sugiono mencoba melawan. Namun karena ia masih anak-anak, pasukan di sana langsung menendangnya hingga terluka parah. Di saat hendak dibunuh, Ling Buyi lalu datang ke sana untuk menolong.
Ia pun memerintahkan pasukannya untuk membunuh semua pasukan musuh tanpa tersisa. Seketika pasukan gadis kecil itu memberikan pelakat yang dititipkan oleh kakeknya yang harus diberikan kepada Paman Chengzi supaya Kabupaten Hua dipimpin olehnya. Lalu terdapat anak panah dari pasukan musuh yang masih sempat-sempatnya menyerang. Ling Buyi menerima anak panah itu untuk melindungi cucu si kakek. Ia pun terluka parah dan hendak kembali. Namun sesaat ia mendengarkan berita bahwa Xiao Chang berada di wilayah Kabupaten Hua. Ia pun sangat terkejut dan segera mematahkan anak panah itu dan pergi mencari keberadaan Xiao Chang. Sementara Xiao Chang telah diserang karena ia bersama yang lainnya berasal dari negara Ruyang. Dan tiba-tiba Ling Buyi datang ke sana dan membunuh semua pasukan musuh secara brutal.